gugat dulu itu Departemen Pendidikan tuh, masa buat Trinitas, Bapa, Maria, Yesus, apa-apaan itu lagi viral tuh di YouTube, YouTuber Kristen. Makanya macam mana tuh Iya, jadinya tuh? wah nggak bisa, harus digugat itu Pak. Penistaan agama, besar-besaran, penistaan Tolol iman ya. Kristen. Ya, tapi yang Harus nista Al-Qurannya nanti mereka berarti itu kata Al-Quran kok. Lo nggak ada di Al-Quran Yesus Lah disebut, ini loh, nggak ada di Al-Quran. ini Trinitas Al-Quran kan disebut itu. Apa itu Pak? Itu di surat Al-Maidah 116 itu. Trinitas mereka emang apa? Nah, ini kan Trinitas nih, bahwa Isa dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah. Waduh, tapi ya itu urusan dia, jangan mewakilkan Kristen dan Katolik. Urusan dia. Ya kalau dia mempercaya itu urusan dia, tapi jangan masukkan itu ke iman kita, ke pengajaran kita. Kan di dalam PPKN itu kan dia buat. Itu siapa tuh si penciptanya si Jaim. Siapa Jaim sama si Bu Ruslinawati itu. Dia penulisnya, penulis buku PPKN itu. Yang menjadi permasalahan kenapa bisa lolos? Ini orang-orang bodoh si Jaim, si Ruslinawati ini kok bisa masuk sebagai penulis? Heran saya. Mendingan anak-anak SMA-nya pendidikan Kristen yang lebih pintar-pintar. Untuk sekelas penulis saja nggak tahu. Gimana kayak begitu, Pak? Heran saya ini. Itu harus digugat itu, Pak. Nggak bisa dibiarkan. Mau sampai berapa lama? Itu yang belum selesai, itu yang mengenai Injil yang dipalsukan, dia masukkan dulu, belum direvisi. Terus masuk lagi Departemen Agama, catut-catut ayat-ayat Alkitab, Yohanes lah, apalah yang mereka buat untuk membenarkan seolah-olah ada nubuatan tentang Muhammad di Alkitab. Sejak kapan ada penubuatan Muhammad di Alkitab? Ya mereka jadi cocok-cocokkan gitu loh Pak, dan dipaksakan gitu loh. Nggak bisa, kita nggak mau. Salah satunya nggak ada rasa malu, mau laki-laki mau perempuan sudah tidak ada rasa malu. Nah ini nih akibat pembiaran yang kayak tadi tuh, penistaan terhadap iman Kristen. Akhirnya begini, percabulan di mana-mana, poligambreng di mana-mana, udah nggak ada rasa malu laki-laki dan perempuan. Korupsi di mana-mana, teroris di mana-mana, hati-hati. Itu saya bilang hati-hati aja memperlakukan iman Kristen. Nah ini nih kali lisoy nih, mana nih lisoy nih? Kali lisoy, kapan ini kita bikin ini kali lisoy nih? Shalom kali lisoy. Kapan nih kita bikin propaganda ini kampanye anti poligami nih? Oh ya harus itu Pak. Tapi yang pertama mungkin menggugat dulu itu Departemen Pendidikan tuh, masa buat Trinitas, Bapa, Maria, Yesus, apa-apaan itu lagi viral tuh di YouTube, YouTuber Kristen. Makanya macam mana tuh jadinya tuh? Wah nggak bisa, harus digugat itu Pak. Penistaan agama, besar-besaran, penistaan iman Kristen. Ya, tapi yang nista Al-Qurannya nanti mereka berarti itu kata Al-Quran kok. Lo nggak ada di Al-Quran Yesus lah disebut, ini loh, ini Trinitas Al-Quran kan disebut itu. Apa itu Pak? Itu di surat Al-Maidah 116 itu. Trinitas mereka emang apa? Nah, ini kan Trinitas nih, bahwa Isa dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah. Waduh, tapi ya itu urusan dia, jangan mewakilkan Kristen dan Katolik. Urusan dia. Ya kalau dia mempercaya itu urusan dia, tapi jangan masukkan itu ke iman kita, ke pengajaran kita. Kan di dalam PPKN itu kan dia buat. Itu siapa tuh si penciptanya si Jaim. Siapa Jaim sama si Bu Ruslinawati itu. Dia penulisnya, penulis buku PPKN itu. Yang menjadi permasalahan kenapa bisa lolos? Ini orang-orang bodoh si Jaim, si Ruslinawati ini kok bisa masuk sebagai penulis? Heran saya. Mendingan anak-anak SMA-nya pendidikan Kristen yang lebih pintar-pintar. Untuk sekelas penulis saja nggak tahu. Gimana kayak begitu, Pak? Heran saya ini. Itu harus digugat itu, Pak. Nggak bisa dibiarkan. Mau sampai berapa lama?
Itu yang belum selesai, itu yang mengenai Injil yang dipalsukan, dia masukkan dulu, belum direvisi. Terus masuk Iya. lagi Departemen Agama catut-catut ayat-ayat Alkitab, Yohanes lah, apalah yang mereka buat untuk membenarkan seolah-olah ada nubuatan tentang Muhammad di Alkitab. Sejak kapan ada penubuatan Muhammad di Alkitab? Ya mereka jadi cocok-cocokkan gitu loh Pak, dan dipaksakan gitu loh. Nggak bisa, kita nggak mau. Dan kita tidak mau semuanya, tidak mau. Enak aja. Jadi bagaimana nanti kita mengajarkan ke anak-anak kita belajar PPKN? Wah, saya mah enggak lah, saya nggak akan biarkan itu anak Nanti kan saya memahami. nanti soalnya nanti kalau lagi ujian soalnya gini, apakah Trinitas dalam Kristen? Nanti yang jawab Bapak Anak Roh Kudus dicoret sama gurunya kan? Disalahkan. Salahin. Karena kan Ya bukunya itu. bilang Maryam, Isa dan Allah kan? Waduh, ampun deh. Ini mah udah keterlaluan Pak Paul, keterlaluan sekali. Entah apa ya dendamnya mereka sama kita nggak jelas. Ini kalau menurut saya bukannya tidak disengaja ini Pak. Bukan tidak disengaja, masa sih secanggih informasi teknologi informasi sekarang dia tidak tahu Trinitas yang dimaksudkan itu apa? YouTube banyak, apologet banyak yang punya YouTube. Masa nggak pernah nonton YouTube itu? Nggak mungkin, memang sengaja Pak. Karena yang kemarin tentang catut-catut Yohanes apa segala macam di buku mereka di Departemen Agama sama buku buku agama kelas berapa itu yang dikeluarkan Departemen Pendidikan itu nggak berhasil merusak Kristen, malah semakin banyak umat Kristen dibuat lagi begini. Nanti ada lagi Pak, ada lagi tuh, bisa jadi kalau dibiarkan. Harus digugat Pak, yang kayak begini saya mah nggak bisa terima. Nggak bisa, saya nggak mau mengajarkan begini sama anak saya. Sorry aja ya, sorry ya. Nggak bisa itu. Nggak bisa, nggak boleh Pak, nggak boleh. Yang nggak boleh dibiarkan yang seperti ini. Nah, kemudian apa ini, mengenai apa Pak? Ini pembahasan ini, Pak. kalau mau gugat harusnya bisa langsung bikin somasi loh. Galarua bikin somasi langsung ke Departemen Pendidikan. Ya somasi aja lah Pak Santiamer, bagaimana Bapak Pak Santiamer kemana? Harus nulis surat langsung. Iya, kita buat surat, tidak bisa. Nggak boleh lah Pak. Aduh, saya nggak bisa terima ini. Saya kaget diperbincangkan di YouTube-nya Kristen. Wah, bahaya ini saya pikir. Benar kata Pak Paul. Jadi kalau dibuat nanti anak kita menulis ada pertanyaan begitu di soal ujiannya, dibuatnya sesuai yang sebenarnya diajarkan di keluarga atau di gereja. Nah, disalahkan juga, harus yang sesuai yang tertulis itu. Enak aja. Ampun deh. Bingung ya. Saya nggak bisa Pak, itu harus kita lakukanlah somasi lah. Harus langsung. Ini mumpung sudah ada ininya langsung nulis surat, harusnya bersurat. Iya betul. Nah kalau somasi siapa yang mau disomasi? Negara. Aneh. Departemen Agama. Departemen Pendidikan ya, yang mengeluarkan buku ini. Kalau ternyata divonis bersalah nanti seperti Muhammad Kace, siapa yang mau dipenjara? Yayasan. Yayasan apa ini? Galarua atau Bing di penjara. Ketua pembinanya. Tapi itu harus digugat. Pak Santiamer bisa kena. Harus digugat. Itu harus digugat dong. Harus digugat Pak. Gugat. Kalau somasi itu kan artinya kan kita mendaki perubahan dan harus ada konsekuensi dengan pengubahan itu. Ditarik misalnya begitu kan. Bukan dihukum, ini kan perdata, ditarik, ya kan? Ya tapi mereka bisa ya Pak, ya percaya diri sekali mengadili Muhammad Kace sampai sebegitunya dianiaya dan segala macam. Nggak introspeksi diri ya Pak ya. Kita memang sudah gimana, nggak begitu ya. Kayak si penulis ini, nggak mikir otaknya itu, ya. Nah itu kayak poligami itu. Oh poligami, iya. Kayak undang-undang poligami itu. Ini kan PKS lagi mau kampanye ini kan. Buat 2024 dia bikin ini kan. Karena PNS nggak boleh poligami. Nah dia mau ambil hati para PNS. Karena kan para PNS ini yang bisa gembosin pemilu kan. Yang bisa gembosin ininya kan. Pokoknya diiming-imingin pakai poligami. Iya itu. Ya makanya kan?
semestinya ya sistem di negara kita jangan dengan sistem pemilihan ya, jangan seperti yang sekarang one man one vote ya Pak ya. Kalau kayak gitu ya orang lomba-lombaan berkembang biak jadinya, ya enggak? Ya dengan cara poligami inilah saya kebicara masalah poligami ini ya agak suka naik asam lambung saya kalau bicara poligami. Soalnya saya ada pengalaman tiga pengalaman lah ya Pak Paul ya kalau mau cerita nih ya. Tapi ini juga bisa loh, kita bikin kampanye anti propaganda poligami. Jadi kita bikin spanduk-spanduk, ya kan? Betul. Bilang poligami itu yang dirugikan wanita. Iya. Tapi memang gini loh Pak Paul, ada juga wanita-wanita ya di mereka lah ya bisa dikatakan malah banyak juga udah pada sakit kali ya, banyak juga yang sakit malah senang banget di poligami gitu loh. Jadi agak susah juga kita. Makanya saya bilang kita jadi memikirkan apa yang dipikirkan mereka bisa naik asam lambung gitu loh. Pusing sendiri gitu Pak Paul. Saya gini lah ya Pak Paul, saya ada pengalaman nih ya. Saya udah pernah cerita kayaknya ini bahwa dulu saya waktu masih anak gadis ya, tinggal di satu tempat lah ya di Jabodetabek. Saya tinggal sendiri di satu rumah. Kebetulan ada tetangga saya. Tetangga saya ini punya bapak. Bapaknya itu Pak, saya kaget waktu diceritakan. Istrinya total 18 Pak Paul. Saya sampai kaget. Waduh 18, anaknya berapa lagi? Saya bilang 18. Rupanya gini, dia kan maksimum 4. Jadi dia ceraikan, kawinin lagi yang lain. Pokoknya limitnya 4 gitu, bisa diceraikan kalau udah bosan. Mungkin gitu Pak Paul. Tapi total itu 18. Saya sampai melihat tetangga saya itu, waduh, ya jujur aja ya kita sebagai perempuan, saya sampai jijik gitulah, jujur aja ini ya, sampai jijik ya, apalagi buncit perutnya, buncit pula perutnya kan, aduh, gawat. Oh lala bebek terus lah ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gawat. Nah itu, kemudian Pak Paul yang masalah poligami itu saya kan pernah juga debat baru-baru ini kok dengan orang Departemen Agama juga yang sering melanglang buana lah ya di YouTuber di YouTube-nya orang-orang Kristen. Nah, saya diskusi Pak, diskusi awalnya, tapi saya jadi pusing juga melihat sikapnya ya. Bisa Pak dia katakan jikapun saya, kata dia, ini bapak namanya Dani, mungkin ada teman-teman yang kenal tuh karena sering, namanya Dani, dia dari Departemen Agama dan sekaligus anggota MUI. Bayangkan Pak, seorang PNS aja berpikiran begitu. Dia katakan ke saya waktu kita debat gitu lah, bukan debat sih sebenarnya, saya hanya tanya aja. Nah, bahwa tidak apa-apa buat dia dan istrinya berpoligami, dan jikapun katanya boleh kawin lagi misalnya suaminya atau istrinya sakit atau udah nggak bisa ngapa-ngapain, si suami atau si istri boleh menyuruh suami atau istrinya kawin lagi gitu loh. Dan dia ceritakan di samping ini istri saya, kata dia, ini istri saya, boleh dia bicara kok, dia rela dan saya pun rela. Jangankan ini, saya tahu diri, kalaupun saya stroke, katanya, kalaupun saya stroke, saya akan bilangin istri saya untuk cari laki-laki lain, gitu, kawin lagi. Waduh, saya nggak habis pikir, makanya ya udahlah Pak, stop aja pembicaraan kita, saya udah nggak masuk akal saya. Jadi buat mereka nggak kawin itu suatu hal yang justru nggak masuk akal gitu ya, loh karena Pak. Seks itu kan orientasinya hanya seks aja dia. Betul, orientasinya seks gitu aja ya Pak ya. Kawin kan makanya benar, saya kan pernah tanya ke Pak Paul, apakah tidak kawin itu satu dosa gitu. Jadi seolah-olah dosa ya Pak ya, dosa gitu. Iya. Terus kalau misalnya nggak punya anak, dosa juga. Kalau nggak punya anak bukan dosa, tapi kan terus mereka nggak dianggap, nggak ibadahnya kurang sempurna kan?
Makanya Islam itu kan dilarang pakai kondom kan, nggak boleh pakai kontrasepsi. Itu dulu waktu saya di kampung tuh, saya tinggal di kampung, tetangga saya tiap tahun melahirkan tuh. Anaknya ada 20 atau apa itu. Waduh, Jadi anak yang sudah besar itu udah umur 25, dia masih punya anak bayi masih lagi. ada adik. Oh Iya, iya, udah kayak peternakan manusia ya iya. Pak. Mm-mm. Maaf lah ya, bisa dikatakan bukan Ya saya itu ini ya, tikus tapi got itu. Kayak tikus iya. got beranak terus. Berarti, jadi mungkin itu juga strategi mereka untuk menguasai suatu daerah ya Pak, atau suatu negara atau dunia lah, untuk skop besarnya kali ya. Mungkin udah strategi dengan menambah populasi. Nah, kayak yang di Indonesia ini kan sistemnya, ya makanya saya bilang kalau dengan yang banyak, menurut saya, kalau saya ya ini ya, kalau suruh ini milih, jangan pakai yang one man one vote Pak. Harus pemilihan itu misalnya berdasarkan kontribusi pajak contohnya. Ya kan? Itu lebih bagus. Kalau yang seperti model sekarang ya orang mah banyak-banyakin anak, nggak perlu dinafkahin, nggak perlu dikasih pendidikan yang layak. Yang penting ya udah ada nafasnya, ya kan? Nggak perlu pendidikan. Bahkan di tempat saya Pak Paul ya, walaupun sudah kota besar ya, Pak Paul tahu lah kan, masih banyak aja orang yang buta huruf Pak, nggak bisa tulis baca. Oh iya, betul. Lah, ya di depan Orang-orang yang Arab saya, yang kecil itu rata-rata nggak bisa baca ABC tuh. iya yang Orang-orang Timur saya Tengah, kenal. imigran-imigran di sini itu rata-rata nggak bisa baca ABC. Betul, Pak. Aduh, nggak habis pikir saya zaman sekarang masih ada orang dewasa yang nggak bisa tulis baca. Tapi itu fakta yang terjadi. Kenapa bisa begitu? Ya itu, kalau anaknya banyak-banyak, ya kawinnya banyak-banyak gitu. Dan udah nggak ada rasa malu, Pak. Ini saya pengalaman lagi, saya cerita lagi pengalaman saya ke Bapak ya, ke teman-teman semua lah ya, bahwa ini saya baru kemarin ini asisten rumah tangga saya kan berhenti ya. Rupanya Pak, suaminya kawin lagi sama orang yang agak lumayan ekonominya, dan mereka Pak, asisten rumah tangga saya ini tinggal serumah. Jadi dia dinafkahi oleh istri Keduanya, poligami suaminya. iya betul. Satu rumah Pak, bisa jalan-jalan ke rekreasi, nginap di satu tempat, satu keluarga, berarti 2 keluarga ya, bisa nginap barengan Pak dengan istri poligami suaminya. Saya nggak habis pikir, makanya saya bilang saya nggak habis pikir Pak. Udah itu terakhir saya dengar, mereka tinggal bersama dalam satu rumah, asisten rumah tangga saya ini dengan 2 anaknya, suaminya sama istri poligami suaminya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang di kamar? Gengbeng kan? Sinting Pak, aduh nggak Gengbeng habis pikir. mereka. Makanya, apa bedanya dengan pesta seks Pak? Ya kan latihan, iya, gengbeng mereka. Oh iya, nah, Makanya aduh, tiap malam mereka selalu siap terong sama pisang gitu. makanya, makanya saya bilang saya nggak habis pikir. Itu di depan mata yang saya kenal sendiri. Konon lagi di luar sana mungkin banyak sekali, gitu loh. Iya. Udah nggak ada rasa malu, Pak. Udah nggak ada rasa malu. Jadi kita budaya malu sudah tidak ada. Mau itu laki-lakinya, mau itu perempuannya. Perempuannya mengherankan saya, perempuannya ini loh, Pak. Bisa nyaman hidup sama istri poligami suaminya. Apa nggak sakit itu, Pak Paul? Itu sakit, gitu loh. Tapi itu, kenapa bisa begitu? Lihat, kemudian kita ya, Pak ya, yang saya lihat sekarang ini, sinetron-sinetron TV, itu rata-rata ya, kalau nggak hantu-hantu tentang poligami Pak. Jadi seolah-olah suatu apa ya, seolah-olah membuat suatu poligami itu hal nanti suatu kewajaran gitu loh. Makanya Iya. saya, iya, makanya saya di rumah, kalau di rumah saya, mama saya kan doyan nonton TV tuh, lebih sering TV sinetron pasang TV sinetron India daripada Indonesia Pak.
Karena mama saya nggak suka. Itu deh, mama saya udah 84 tahun tapi masih bisa menganalisa ya. Didikan zaman dulu sebelum merdeka bisa dikatakan ya, udah lahir sebelum merdeka Indonesia udah lahir gitu. Dia bisa berpikir tuh, menganalisa. Ini mah agar kita terbiasa mendengar namanya poligami, sinetron-sinetron begini kata gitu. Makanya dia nggak suka. Dia lebih suka filmnya India. Dalam berumah tangga ya, kalau India, sinetron India terus di rumah saya Pak Paul. Itulah. Nah orang-orang di tempat saya juga, waduh luar biasa Pak. Saya lihat ya. Tapi berani mereka mengatakan kita free sex lah, apalah segala macem. Lah ampun. Memang makanya udah di mana-mana udah rusak Pak Paul. Udah nggak ada rasa malu, itu salah satunya. Nggak ada rasa malu, mau laki-laki mau perempuan sudah tidak ada rasa malu. Nah ini nih akibat pembiaran yang kayak tadi tuh, penistaan terhadap iman Kristen. Akhirnya begini, percabulan di mana-mana, poligambreng di mana-mana, udah nggak ada rasa malu laki-laki dan perempuan. Korupsi di mana-mana, teroris di mana-mana, hati-hati. Itu saya bilang hati-hati aja memperlakukan iman Kristen. Itu aja Pak Paul, next lah, saya curhat aja nih. Ya thank you Pak. Loh, Luar biasa nih. Tadi ada siapa tadi? Baswedan tadi. Baswedan kemana Baswedan? Ya udah. Tadi Nanang ya Raja Uti dulu deh, Raja Uti.